Katanya, jatuh cinta itu nggak bisa dijelaskan pakai logika. Tapi, gimana kalau kita coba pakai fisika? Coba deh bayangin, waktu pertama kali kamu ngelihat dia, jantung berdebar, mata langsung fokus, dunia kayak ngezoom cuma ke satu orang itu. Wah, ini dia nih, calon pasangan dunia akhirat. Nah, itu mirip banget kayak kamu lagi kena medan listrik. Medan listrik adalah daerah yang masih mendapat pengaruh gaya listrik yang disebabkan oleh suatu muatan. Dia tuh, seolah-olah punya muatan pesona positif yang luar biasa. Kamu memasuki zonanya dia, jelas kamu akan tertarik. Tapi ya gitu, kamu cuma bisa liatin dari jauh. Nggak bergerak, nggak nyapa. Dan itu pas banget sama hukum Newton yang pertama. Benda akan tetap diam, kalau nggak ada gaya yang bekerja. Jadi selama kamu belum kasih usaha, belum kasih sinyal, ya kamu bakal terus jadi pengagum diam-diam. Hanya bisa mencari, cari hingga stalking semua sosial medianya, tanpa kenal secara langsung. Tapi kalau kamu mulai berani, mulai PDKT, mulai ngasih kode, nah, disitulah hukum Newton kedua mulai berlaku. F sama dengan M kali A. Artinya, gaya yang kamu kasih akan menentukan seberapa cepat hubungan kalian berkembang. Makin besar usahamu, makin tinggi percepatan pendekatan kalian. Tapi ingat, masa hubungan itu bisa aja berat, ada trauma, mantan, atau ekspektasi. Jadi jangan buru-buru. Dan satu lagi, kamu juga harus hati-hati. Soalnya nggak semua hati itu responsif kayak benda padat biasa. Beberapa orang tuh, hatinya kayak fluida non-Newtonian. Tahu nggak itu apa? Itu zat cair, yang kalau kamu sentuh pelan, dia lembut, tapi kalau kamu tekan keras-keras, dia malah jadi keras balik. Kayak kamu yang terlalu maksa, malah bikin dia menjauh. Jadi harus tahu cara ngasih gaya, pelan tapi pasti. Kalau semuanya udah pas, dan ternyata dia juga mulai ngasih sinyal balik, kalian mulai nyambung, mulai chatting tiap malam. Itu mirip kayak munculnya dua gelombang cinta. Dan dalam fisika, kalau dua gelombang ketemu, mereka bisa saling superposisi. Kalau frekuensinya sama, fase gelombangnya sama, boom, akan tercipta gelombang cinta konstruktif. Cinta yang saling menguatkan perasaan makin kuat. Artinya, hukum Newton kedua kamu sukses. Hubungan kamu dan dia makin percepatannya. Udah kayak roket mau lepas landas. Tapi hati-hati juga, kalau gelombangnya ketemu dalam fase yang berbeda. Apalagi beda fasenya 180 derajat, satu naik, satu turun. Maka terjadilah superposisi destruktif. Yabek hasilnya bisa saling menghilangkan. Yang ada malah patah hati. Dan kalau itu yang kejadian, kamu harus ingat hukum Newton ketiga. Setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi kalau kamu udah berusaha, tapi dia nggak nanggepin, atau malah menjauh, nggak apa-apa. Itu reaksi alami dari usaha kamu. Bukan berarti usahamu salah, tapi mungkin gayanya belum cocok. Karena ada usaha yang bernilai negatif ketika arah gaya berbalik dengan arah perpindahan. Cuma belum jodoh saja. Coba deh cari-cari lagi jodoh di setiap lembaran halaman buku fisikamu, siapa tahu jodohmu datang karena kamu pintar fisika. Karena cinta itu bukan sekadar masalah rasa, kadang dia juga masalah rumus dan arah gaya. Saat di posisi seperti itu, kamu punya dua pilihan. Lanjut ngegas dengan arah gaya yang baru, atau tarik diri, biar gaya yang kamu berikan tidak sia-sia. Kadang, mundur itu bukan kalah. Mundur itu strategi. Supaya kamu tidak kehabisan energi buat orang yang gak sefrekuensi. Fisikalah yang sering kita kira sekadar hitungan rumit di atas kertas, padahal diam-diam, ia memahami dinamika hati manusia. Ia menjelaskan, mengapa langkah mendekat tak selalu berbalas, mengapa pesan yang dikirim hanya berakhir pada tanda centang, dan mengapa hati yang kita sentuh dengan lembut, justru membeku seolah tak tersentuh. Cinta, meskipun terasa rumit, sejatinya tetap dapat dijelaskan. Jika kita memahami gaya, arah, percepatan, hingga gelombangnya, maka cinta pun bisa dimengerti dari sisi yang lebih ilmiah. Dan jika pada akhirnya semua usaha belum membuahkan hasil, itu bukan berarti kita tidak layak dicintai. Mungkin kita hanya belum menemukan hukum yang selaras dengan langkah dan hati kita. Bila cinta terasa terlalu pelik untuk diuraikan dengan rasa, barangkali sudah saatnya ia dijelaskan dengan rumus dan logika. Jangan ragu untuk like, share dan subscribe, agar kisah cinta berikutnya bisa kita pahami lewat lensa sains dan sentuhan makna.